Dunia sedang membuka mata, tapi mengapa butuh begitu banyak nyawa untuk menyadarinya? Puluhan ribu warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak. Tapi baru sekarang, sorotan global mulai mengarah pada kekejaman yang selama ini dibungkam retorika. Di Senayan, suara dukungan terhadap two-state solution menggema, membawa harapan pada diplomasi yang nyaris kehilangan arti. Prancis dan Arab Saudi bersinergi, mencoba jeti lokomotif perdamaian. Namun, akankah dunia cukup berani menantang narasi dominan Israel? Dan mampukah kita membedakan antara membela Palestina dan mendewakan politiknya? Ini bukan sekadar konflik, ini soal kemanusiaan yang tak lagi bisa ditunda untuk dibelah. Memahami motivasi dan peran Prancis serta Arab Saudi dalam mempromosikan two-state solution. Bismillahirrahmanirrahim. Apresiasi untuk Arab Saudi dan Prancis yang sudah menggagas pertemuan penting di UN terkait dengan bergantungnya penyelesaian two-state solution. Tidak ada cara terbaik untuk menghasilkan perdamaian kecuali dengan two-state solution. Israel wajib dihukum karena selama ini tidak tekun dan tidak fokus mewujudkan two-state solution. Karena itu, apresiasi pemerintah Indonesia yang terus menyuarakan two-state, dan kami DPR RI akan terus bekerja sama di semua fora untuk menyuarakan two-state solution. Kita sudah punya contoh baik bagaimana Indonesia dengan Timur Leste, akhirnya kita menjadi negara yang baik dan tumbuh berkembang bersama-sama. Kasih. Matikan. Mungkin diplomasi parlemen ke depan juga semakin baik. Pak Mardhani dan anggota BKSAP yang baru, saya lihat semangatnya luar biasa. Kami di komisi juga sangat amat concern terkait dengan kemerdekaan Palestina ini. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir karena ada satu isu dan lainnya, itu udah agak reot kayaknya, videonya mungkin harus direnovasi. Ganggu sekali. Saya ini kesini sebenarnya bukan hanya mau bahas ini sama Pak Hikmanto, tapi saya pengen lihat ruangannya kayak sambil saya lihat kalau buat pemberitaan buat acara kayak gimana kira-kira. Tapi luar biasa penting. Saudi dan Prancis tadi saya sudah sampaikan, konferensinya bagus, secara simbolik bagus. Saya nggak mau terdengar seakan-akan seperti yang bolanya belum bulir kita udah marah-marah duluan atau udah memperlihatkan kekurangan-kekurangan itu, tapi harus bisa dicermati dan harus bisa ditekankan bahwa jangan sampai ini hanya menjadi secara simbolis perang retorika yang selama ini sudah terjadi, hanya pengulangan positioning dari negara sebelum kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kita harus memberhentikan kejahatan kemanusiaan dan intervensi yang ada di Palestina. Jangan hanya sebatas itu. Ini harus sudah mulai praktis. Sekalipun Hamas berbuat keji juga mungkin, tapi saya dengar beberapa kali dari pemimpinnya sudah mau adanya permanent ceasefire atau gencatan senjata yang permanen. Ini harus bisa dilakukan. Itu dulu. Kemudian akses bantuan negara masuk kepada Gaza harus bisa dijamin bisa masuk. Itu dulu. Karena mereka mungkin ngomong angka ya, 55.000 seakan-akan ini figur. Seakan-akan ini angka, 55.000 orang meninggal, 2 juta orang sudah kehilangan rumahnya, disuruh mengungsi ke negara lain. Ini manusia. Ini ibu-ibu, ini seorang istri, ini seorang suami, ini seorang anak, ini seorang cucu, ini anak-anak kecil. Ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa, mungkin terburuk dalam sejarah ini. Harus di stop sekarang. Jadi langkah yang dilakukan Saudi, langkah yang dilakukan oleh Prancis, Prof. Hikmanto juga menyampaikan patut diapresiasi, tapi kebijakan dan hasil konkretnya kita tunggu. Kemudian ada juga yang menyampaikan kalau misalnya Amerika tidak duduk di perundingan tersebut, mungkin agak kurang punya gigi itu konferensi. Karena Amerika tentu sebagai negara yang dalam tanda kutip adidaya, mempunyai andil lebih, mempunyai kebijakan lebih, mempunyai power untuk
men-stop apa yang dilakukan oleh Israel selama ini. Terakhir, yang dituntut oleh konferensi, mungkin ini untuk melengkapi yang dituntut oleh konferensi yang dilaksanakan atau dipromotori oleh Perancis dan Saudi ini, tuntutannya juga harus realistis. Jadi jangan sampai bikin goals atau target-target yang nggak bisa dicapai, harus realistis dan harus konkret. Contohnya apa? Tadi Prof. Hikmanto bilang Fatah dan Hamas harus rekonsiliasi. Dunia dalam mencermati dan menginginkan kemerdekaan Palestina, memberhentikan kejahatan kemanusiaan Israel, itu dalam two-state solution ini kan sebenarnya bukan hanya hasil ujungnya, tapi prosesnya. Two-state solution ini bukan hanya recognition terhadap kedua negara, tapi kita menjadikan semangat ini untuk menjadikan proses yang selama ini berpatok atau berpaku kepada perjuangan senjata menjadi perjuangan politik, menjadi perjuangan perundingan. Kemudian pertanyaan, siapa yang akan berunding di meja itu? Kalau misalnya Perancis tidak mengakui keberadaan Hamas dan tidak menginginkan Hamas untuk ikut berunding di meja perdamaian tersebut, itu juga menurut saya kurang realistis. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena saya beberapa kali melihat bahwa Perancis akan mengakui Palestina selama Hamas bukan bagian dari Palestina. Pertanyaan, apakah itu realistis? Ini mengakar juga di situ. Mereka dipilih juga ya. Hamas partai yang waktu itu juga mengikuti pemerintahan. Mereka pecah dengan partai. Kalau urusan sejarah nanti kalau problem itu bisa jauh. Sekian video dari Ada Apa Mas Asep. Silahkan kirim komentar dan jangan lupa subscribe dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.